Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan oleh petugas imigrasi di luar negeri. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brahma Lukas ini. Ketika kita keluar negeri, ada satu momen yang membuat kita seringkali bingung dan khawatir, yaitu ketika kita harus berhadapan dengan petugas imigrasi di bandara di luar negeri. Kalian pernah nggak bertanya-tanya, kira-kira apa saja sih pertanyaan yang diajukan oleh petugas imigrasi di bandara dan apakah saya bisa menjawabnya dengan benar? Tenang saja, nggak usah khawatir, kamu nggak sendirian. Proses ini memang bisa terasa sangat menegangkan ya, terutama kalau memang ini pertama kalinya kamu bepergian ke luar negeri dan berurusan dengan imigrasi di negara yang asing. Tetapi sebenarnya jika kamu sudah mempersiapkan jawabannya dengan baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kedengarannya cukup simpel kan? Tetapi jika kita menjawabnya dengan ragu-ragu atau terkesan tidak pasti dengan jawaban kita, hal ini bisa membuat petugas imigrasi curiga dan bahkan tidak meloloskan kita untuk masuk ke negara tersebut. Nah, di video kali ini kita akan membahas tips dan trik bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut saat kita menghadapi petugas imigrasi di bandara. Bahkan saya juga akan menjelaskan dalam bahasa Inggrisnya supaya kalian juga bisa menjawabnya dengan bahasa Inggris ya. Berlatih duluan sebelum kalian mengalami yang sesungguhnya di bandara nanti. Tonton sampai selesai ya, karena di pertanyaan-pertanyaan yang akhir itu seringkali kita nggak duga dan kita tidak mempersiapkan jawabannya. Padahal itu sangat penting supaya kita bisa mempersiapkan diri dan bisa menjawab semuanya dengan baik dan proses imigrasi kita bisa berjalan dengan lancar. Tapi sebelumnya subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Yuk kita mulai. Pertanyaan yang pertama dan selalu diajukan adalah pertanyaan tentang tujuan perjalanan kita. What is the purpose of your visit? Apa maksud dari kunjungan Anda ke negara ini? Ini adalah pertanyaan mendasar yang sangat penting karena petugas imigrasi ingin mengetahui apakah kamu memiliki tujuan yang sah untuk memasuki negara tersebut. Jawaban dari pertanyaan ini haruslah singkat dan jelas. Jika tujuan kamu adalah untuk berlibur, maka jawablah, I'm here for a vacation. Saya kesini untuk berlibur. Jika tujuan kamu adalah untuk pertemuan bisnis, maka jawablah, I'm here for a business meeting. Saya kesini untuk pertemuan bisnis. Jawablah secara jujur tujuan kita untuk datang ke negara tersebut apa ya. Dan sesuaikan antara visa dengan tujuan. Jika visa kita adalah visa turis, maka itu cocok dengan jawaban kita untuk berlibur. Jangan jawab kita datang untuk bekerja padahal visa yang kita miliki adalah visa turis. Itu nggak sesuai. Dan hal itu akan menimbulkan kecurigaan kepada petugas imigrasi yang akan membuat mereka akan bertanya lebih detail lagi. Jadi berikanlah jawaban yang spesifik, singkat, dan jelas. Pertanyaan yang kedua adalah tentang durasi tinggal. How long do you plan to stay? Berapa lama kamu berencana tinggal di negara ini? Ingin memastikan bahwa kamu sudah memiliki rencana yang pasti tentang berapa lama kamu akan tinggal di negara tersebut. Berikanlah jawaban yang jelas dengan yakin dan menunjukkan bahwa kamu sungguh-sungguh sudah punya rencana itu ya. Jadi kalau kamu akan berencana tinggal selama 2 minggu, jawablah I'm here for 2 weeks. I'm here for 1 week. Berapa lama rencana kita akan tinggal di tempat itu? Jangan kelihatan tidak yakin atau memberikan jawaban yang ngambang. Misalnya seperti ini. Saya nggak tahu, nanti lihat keadaan, lihat situasi dan kondisi. Kapan saya akan kembali, apakah sudah selesai atau belum, baru saya nanti kembali. Hal-hal seperti ini akan memicu kecurigaan dari petugas imigrasi ya. Mereka akan merasa bahwa Anda tidak punya rencana yang jelas. Jadi mereka akan lebih detail lagi bertanya dan itu akan membuat kita semakin susah untuk lolos masuk ke pertanyaan yang ketiga adalah tentang akomodasi atau tempat tinggal kita selama di negara tersebut. Where will you be staying? Di mana Anda akan tinggal selama di negara ini? Pertanyaan ini akan memberikan keyakinan kepada petugas imigrasi bahwa kita sungguh-sungguh sudah merencanakan dengan matang akomodasi atau tempat tinggal kita selama kita berada di negara tersebut. Jadi jawablah di mana kita akan tinggal. Jika kita sudah memiliki bookingan hotel, berikanlah nama hotelnya. I'm staying at the Grand Hotel atau I'm staying with my family. Nah, family-nya tinggal atau keluarganya tinggal di mana? Berikanlah alamat yang jelas, alamat yang lengkap. Sungguh-sungguh berikanlah kepastian gitu ya, keyakinan kepada petugas jawaban yang jelas dan spesifik bahwa Anda memang sudah merencanakan segala sesuatunya dengan cermat selama tinggal di negara tersebut. Jika kamu sudah memiliki bookingan hotelnya,
bisa disiapkan dalam bentuk terprint ya, atau dalam bentuk fisik bookingan hotelnya untuk ditunjukkan kepada petugasnya jika beliau menanyakan hal tersebut, atau bisa dimasukkan di dalam juga file dalam bentuk digital di HP kita. Tapi saya sering menyarankan bahwa sebaiknya tetap bawa dalam bentuk fisik, karena ada kalanya mungkin ketika kita berhadapan dengan petugas imigrasi, HP kita tidak bisa nyala, atau misalnya tidak ada jaringan internet, atau apapun kendala yang membuat kita tidak bisa membuka handphone kita. Nah, kita bisa menunjukkan dalam bentuk terprint gitu ya kepada petugasnya, dan beliau akan lebih yakin dengan jawaban. Pertanyaan yang keempat adalah tentang tiket untuk kita kembali ke negara kita atau keluar dari negara tersebut. Do you have your return ticket? Yes, I have my return ticket and here is my ticket. Jadi kita bisa menunjukkan tiket kita kepada petugasnya dalam bentuk fisik yang terprint ataupun dalam bentuk digital di HP kita. Karena petugas ingin memastikan bahwa kita tidak akan tinggal di negara tersebut melebihi waktu tinggal yang sah, yang diizinkan, yang sesuai dengan visa kita. Jika kamu belum memiliki bookingan tiket pulang atau keluar dari negara tersebut, ini bisa berpotensi menjadi masalah bagi petugas imigrasi. Sehingga kita harus lebih meyakinkan mereka, lebih meyakinkan petugas tersebut bahwa kita memang belum berniat untuk pulang, maksudnya belum tahu tanggal pastinya, tapi ada ancer-ancernya gitu ya. Jadi tetap kita harus berusaha meyakinkan petugas bahwa kita tidak akan tinggal di negara tersebut melebihi dari waktu izin tinggal kita. Tapi akan lebih baik lagi kalau memang kita sudah punya tiket pulang atau tiket keluar dari negara tersebut. Hal itu akan memudahkan kita untuk lolos lebih cepat dari petugas imigrasi. Pertanyaan yang kelima adalah tentang kegiatan atau tujuan kita selama berada di negara tersebut. Where will you be going in this country? Atau where will you be visiting in this country? Atau what is your destination in this country? Kemana tujuan kita selama di negara tersebut? Petugas ingin tahu kita punya planning apa, rencana apa selama kita berada di negara itu. Kita akan mengunjungi tempat-tempat apa. Jadi kalau kita bilang kita mau berlibur, pastinya kita tahu ya, kita mau mengunjungi apa, tempat wisata apa. Nah, itu harus kita jelaskan kepada petugasnya. Itinerary atau jadwal perjalanan kita. Misalnya kita mau ke Niagara Falls, kita bilang I want to go to visit Niagara Falls. Atau kita mau ke Disneyland, kita bisa bilang I want to go to Disneyland. Atau ke tempat mana, sesuai dengan rencana dari perjalanan kita selama di negara tersebut. Jangan memberikan jawaban yang samar atau tidak jelas. Misalnya, I don't know, saya nggak tahu. Itu jawaban yang sangat tidak masuk akal buat petugas imigrasi. Jadi petugas harus memastikan bahwa kita betul-betul punya rencana dan kita harus mempersiapkan jawaban yang jelas. Ini akan memudahkan kita untuk lolos dari petugas imigrasi. Pertanyaan yang keenam adalah tentang kunjungan kita ke negara tersebut. Apakah ini kunjungan kita yang pertama ke negara tersebut? Have you been to this country before? Apakah kamu sudah pernah mengunjungi negara ini sebelumnya? Kalau sudah pernah, kita jawab, yes, I've been to this country last year. Atau in the year of 2015. Ya, kapan kita pernah berada di negara tersebut sebelumnya? Atau kalau kita pertama kalinya, kita bisa jawab no, this is my first time. Ini pertama kalinya saya berada di negara tersebut. Kenapa petugas menanyakan hal tersebut? Karena mereka ingin mengetahui riwayat perjalanan kita ya ke negara itu, atau selama ini seperti apa. Jadi mereka ingin menggali tentang kegiatan perjalanan kita. Pertanyaan yang ketujuh adalah tentang sumber keuangan kita selama berada di negara tersebut. How will you support yourself during your stay? Bagaimana kamu mensupport dirimu selama kamu berada di dalam negara ini? Nah, petugas ingin memastikan khususnya buat turis bahwa kita memiliki cukup uang yang bisa mensupport kita selama kita berada di negara tersebut ya. Ini memastikan mereka bahwa kita tidak akan bekerja secara ilegal atau tidak sah di negara tersebut, ataupun kita bukan ingin tinggal secara ilegal di negara tersebut. Jadi sesuai dengan tujuan awal yang kita sebutkan. Ya, kalau kita memang mau berlibur, ya uangnya cukup nggak untuk berlibur? Ada nggak bookingan hotelnya? Di mana akan tinggal? Dan selama kita di negara tersebut, kira-kira perlukah kita bekerja kalau uang kita nggak cukup? Hal-hal seperti itu yang ingin digali oleh petugas kepada kita ketika mereka menanyakan tentang finansial kita ya, atau uang yang support kita selama kita berada. Kalau memang kita memiliki cukup uang,
kita bisa menjawab yes, I have some cash and I also have my credit card with me. Atau bisa juga seperti ini, kalau kita punya uang di rekening kita dan kita rencana belanja pakai debit card gitu ya, kita bisa bilang I have some money in my bank account and I also have my debit card. Seperti itu ya, untuk menjawab bahwa kita punya uang yang cukup untuk mensupport perjalanan kita di negara itu. Pertanyaan ke-8 yang juga sering diajukan oleh petugas imigrasi, walaupun tidak selalu ya. Kalau petugas imigrasi sudah yakin dengan jawaban-jawaban sebelumnya, mereka tidak akan sampai ke pertanyaan ini. Adalah pertanyaan tentang pekerjaan kamu. What is your occupation in your country? Apa pekerjaan kamu di negara kamu? Jadi kita bisa menjawab apa pekerjaan kita. Kalau kita seorang manajer, kita bisa jawab I'm a manager atau bank manager, atau misalnya kita sebagai marketing di satu perusahaan, kita bisa jawab I work as a marketing in what company, this company or that company. Seperti itu ya. Kita bisa jawab pekerjaan kita apa. Karena petugas ingin memastikan sekali lagi ya dengan lebih jelas bahwa kita tidak punya rencana untuk bekerja di negara tersebut. Memang pertanyaan ini lebih sering diajukan untuk negara-negara seperti USA, Amerika Serikat, ataupun negara-negara di Eropa yang memakai visa Schengen, negara-negara maju ya. Mereka seringkali menanyakan hal ini untuk memastikan bahwa kita tidak akan tinggal di situ melebihi waktu tinggal dan tidak akan bekerja secara ilegal di tempat. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering diajukan oleh petugas imigrasi di luar negeri. Pastikan kalau kita mempersiapkan semua jawabannya dengan benar. Dan juga siapkan segala dokumen yang diperlukan seperti paspor. Paspor harus masih berlaku paling tidak 6 bulan sejak masa kita datang ke negara tersebut. Kemudian kita persiapkan juga bukti bookingan hotel, tiket pesawat pulang kita. Kemudian kita juga mempersiapkan segala sesuatu tentang keuangan kita juga harus disiapkan. Segala sesuatu yang bisa mendukung kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh petugas imigrasi. Dan kalau kamu sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, percayalah bahwa kamu akan lolos dengan mudah menghadapi petugas imigrasi di luar negeri. Semoga bermanfaat. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.